Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di webinar kita. Webinar kita kali ini topiknya adalah tentang bagaimana menjadi seorang trainer yang kompeten. Kenapa ini penting? Karena ada satu pepatah mungkin ya, pepatah atau sebuah kepercayaan di kalangan profesional bahwa pencitraan saja itu nggak cukup. Pencitraan itu cuma bikin kita dikenal, membuat kita dikenal, tetapi yang membuat kita dipercaya, sehingga kemudian orang hire kita dan hire lagi, itu adalah kompetensi kita. Artinya kalau kita tidak kompeten, hanya mengandalkan pencitraan, nanti gimana ya? Ya orang tidak akan trust sama kita. Gitu. Karena kompetensi ini kan sebenarnya janji yang kita tawarkan kepada klien kita. Perkenalkan dulu mungkin bagi beberapa yang baru kenal, nama saya Darmawan Aji. Ini adalah tahun ke-11 saya di dunia training pengembangan diri, termasuk di dalamnya kalau di dunia korporasi, sebenarnya fokus saya itu kebanyakan di learning management. Sementara kalau di public sih, brandingnya lebih banyak di NLP, Neuro Linguistic Programming. Sementara kalau di teman-teman korporat, saya lebih dikenal di kalangan teman-teman learning management. Jadi saya bantu klien-klien korporasi untuk menganalisis kebutuhan pelatihan mereka, membantu mendesain, merancang pelatihan mereka, mendevelop, mendeliver sampai di beberapa klien sampai ke evaluasi. Baik evaluasi level 1, level 2, maupun level 3. Level 4 pernah cuma sekali, satu korporasi. Jadi sempat bantuin teman-teman di Korpunya BRI, kemudian di BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, LKPP, lembaga kebijaksanaan, yang pengadaan barang jasa pemerintah itu loh, dan lain-lain lah. Jadi kebanyakan klien saya memang korporasi dan BUMN. Oke, mungkin saya perlu mention juga guru-guru saya, mentor-mentor saya, tempat saya belajar semua ini. Mentor yang pertama saya kalau di dunia training namanya Pak Barjo Sarwo Utomo. Beliau itu mungkin nggak terlalu dikenal kalau di kancah nasional ya. Tapi kalau kalau di dunia, di kalangan di daerah Pantura, beliau sudah cukup dikenal lah. Jadi saya pertama kali dijebloskan di dunia pelatihan oleh Pak Barjo. Pak Barjo sendiri ini certified firewalk trainernya Tung Desem Waringin. Yang pertama kali saya belajar ke beliau. Kemudian saya belajar ke Kang Asep Hairul Gani, psikolog, hipnoterapis juga terkenal lah, masternya Ericksonian hipnoterapis. Saya magang di beliau kayaknya 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Handle event-eventnya beliau, kalau di Bandung dan terutama di Bandung dan sekitarnya, saya biasanya bantu jadi asisten dan mengorganize pelatihan-pelatihan beliau. Kemudian Kang Isman, Trainindo, yang punya program Black Belt Trainer. Saya dulu salah satu instruktur untuk training Black Belt Trainer. Magang di tempat Kang Isman ini juga cukup lama ya, bantuin ngedevelop beberapa programnya juga, termasuk jadi instruktur utama untuk program Black Belt, kemudian program Learning Consultant, dan lain-lain. Cukup lama kalau di Kang Isman itu. Berapa tahun ya? 3 atau 4 tahun gitu. Kemudian mentor yang terakhir, yang baru selesai mentoring, saya ke beliau itu adalah Pak Hartono Zuang. Pak Hartono Zuang itu mungkin satu-satunya pemegang sertifikasi CPLP ya, dari ATD di Indonesia. Satu-satunya bukan ya? Kalaupun bukan satu-satunya, mungkin di Indonesia nggak nyampe 10 orang lah pemegang sertifikasi CPLP, Certified Performance and Learning Professional. Jadi saya banyak belajar ke beliau-beliau ini nih. Jadi materi yang akan saya sampaikan kali ini juga beberapa saya ambil dari yang saya dapatkan dari beliau-beliau ini. Ya, oke, kita mulai saja materinya. Tadi sekedar pengantar. Izin saya share
screen yang sudah saya siapkan. Jadi ini materi kita, bagaimana menjadi seorang trainer yang kompeten. Kenapa ini penting? Saya ulang lagi, tadi yang saya sampaikan. Biasanya mazhabnya orang ketika mengajarkan bagaimana memasarkan jasa pelatihan, jasa konsultasi, jasa coaching, ini hanya mengandalkan pencitraan. Jadi pencitraan itu branding tapi versi sempit ya. Karena kalau branding versi luas, versi yang komprehensif ini termasuk dari kompetensi juga. Nah, pencitraan saja hanya membuat kita dikenal. Tetapi orang mau hire kita, itu kan bukan hanya karena kenal kita, tetapi karena kenal, suka, dan percaya gitu, percaya. Jadi kompetensi membuat kita dipercaya. Karena kalau kita hanya mengandalkan pencitraan, kita mencitrakan diri kita hebat, diri kita punya kemampuan ini dan itu, kemudian di-hire oleh klien, ternyata kita tidak bisa mendeliver sesuai dengan apa yang kita janjikan, klien akan kehilangan trust pada kita, dan itu bahaya. Karena apa? Bisa jadi word of mouth. Klien akan ngomong ke kolega-koleganya bahwa kita adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Maka menjadi kompeten di bidang apapun sebenarnya, bukan hanya di dunia training, sebagai trainer, sebagai coach, sebagai konsultan, itu suatu keniscayaan, sesuatu yang wajib dimiliki. Maka kita tidak boleh berhenti ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang trainer, kita perlu terusan belajar, cari mentor, ikut pelatihan lain, ambil sertifikasi, dan sebagainya. Saya senang sekali apa yang dikatakan oleh Cal Newport di dalam bukunya, bahkan ini adalah judul bukunya beliau, So Good They Can't Ignore You. Jadi kata Cal Newport, kalau kita sebagai seorang profesional, fokus kita adalah asah saja kemampuan sampai kita itu begitu bagus, kita jadi ahli di bidang kita. Ketika kita sudah ahli di bidang kita, orang tidak akan bisa mengabaikan kita. Nah, ini alasannya kenapa saya tertarik untuk membuat live webinar semacam ini, karena bagi seorang profesional menjadi kompeten, bahkan di atasnya kompeten ya, menjadi seorang ahli itu sebuah keniscayaan. Pada saat kita sudah kompeten, orang akan cari kita. Kita nggak perlu cari klien yang akan nyari kita. Kalau kita dikenal sebagai orang yang kompeten di bidang kita. Ini alasannya kenapa kita perlu menjadi seorang trainer yang kompeten. Nah, syarat kompeten itu seperti apa? Sebenarnya bahasan tentang ini banyak. Saya akan pakai versi yang sederhana. Ini versinya Mas Deddy Budiman setelah beliau nyantri ke Abah Rama Royani. Saya akan bicara kompeten secara umum ya, kompeten secara umum. Jadi kompeten secara umum itu adalah gabungan dari keempat hal ini. Gabungan dari keempat ini. Kita punya knowledge di bidang kita punya skill, keahlian, kita punya sikap yang profesional di bidang kita, sikap-sikap yang mendukung pekerjaan kita, dan kita memang punya bakat atau pola-pola pikir, pola pikiran, pola perasaan, pola perilaku yang alamiah yang memang mendukung kita untuk ahli di bidang kita tersebut. Nah, biasanya sih orang fokusnya ke tiga ini biasanya, hanya tiga ini. Knowledge, skill, attitude. Jadi menurut saya talent juga dibutuhkan. Karena apa? Ada orang-orang yang memang tidak berbakat untuk ngajar, melatih gitu. Ya mungkin dia tidak akan sampai excellent lah di dunia pelatihan. Mungkin dia bisa good, tapi nggak akan excellent. Ketika tidak didukung oleh talent yang tepat. Nah, syarat kompeten itu. Di webinar kali ini tentu saja kita nggak mungkin ngebahas semuanya. Saya fokus di knowledge-nya aja, karena kira-kira untuk jadi seorang trainer yang kompeten itu kita perlu tahu apa saja sih. Nah, kita nanti akan bedah sama-sama. Nah, terkait level kompetensi, ada beberapa teori yang populer nih. Jadi kompetensi itu ada level-levelnya nih, ada urutannya. Ada yang orang tidak sadar kalau dirinya tidak kompeten, itu level pertama. Jadi kalau trainer, saya nggak tahu ya sekarang fenomenanya masih ada nggak ya. Zaman dulu tahun-tahun 2009, 2010, 2011 itu banyak trainer yang menjadi trainer itu modalnya hanya modal nekat gitu.
Mereka tidak sadar bahwa mereka itu tidak kompeten. Gitu. Kalau orang tidak sadar tidak kompeten, biasanya mereka nggak mau belajar. Karena apa? Mereka tidak sadar mereka tidak kompeten. Mereka percaya diri. Tapi sebenarnya yang terjadi bukanlah confidence, tapi overconfidence. Karena percaya diri yang bagus ini kan perlu diimbangi dengan sadar diri, gitu ya. Nggak cukup hanya percaya diri, tetapi kita juga perlu sadar diri. Maka ketika kita berada di level tidak sadar kalau kita tidak kompeten, kita perlu menyadari bahwa mungkin ada bagian-bagian tertentu dari keahlian kita yang kita masih belum kompeten di dalamnya. Sehingga kita masuk ke level yang kedua di dalam kompetensi. Sadar bahwa kita belum kompeten. Tergantung nih, karena kita tidak mungkin tidak kompeten seutuhnya ya. Mungkin hanya beberapa sisi kita tidak kompeten. Contoh misalnya, saya dulu waktu awal-awal di dunia training sangat tidak kompeten untuk public speaking, tidak kompeten untuk presenting something, untuk mempresentasikan sesuatu di depan. Ketika saya sampai harus di mentoring 3 bulan berturut-turut, seminggu 2 kali ketemu dengan mentor saya, supaya saya bisa berbicara secara runtut pada saat menyampaikan materi pelatihan. Awalnya saya tidak sadar kalau saya tidak kompeten, tetapi ketika itu mentor saya merekam saya mendelivery sebuah sesi pelatihan, kemudian ditunjukkan. Setelah ditunjukkan videonya, akhirnya saya sadar bahwa saya tidak kompeten. Dari situ akhirnya saya mau mulai belajar mentoring ke mentor saya, belajar bagaimana mempresentasikan, menyajikan materi pelatihan dan sebagainya. Gitu. Kemudian juga pernah juga tahun berapa ya? 2015 atau berapa? Saya merasa ilmu saya sangat banyak, sehingga pada saat mengisi pelatihan, pada saat menyampaikan pelatihan, saya inginnya itu menumpahkan semuanya ke audiens, memberikan semuanya ke peserta training. Oleh mentor saya waktu itu, saya bilangi, diberitahu, kadang-kadang peserta itu tidak butuh apa yang kita tahu itu. Mereka hanya membutuhkan yang mereka butuhkan gitu, sehingga tidak perlu kita kejar tayang untuk menyampaikan semuanya gitu kan. Yang perlu dikejar prinsipnya adalah bukan kejar tayang, tetapi kejar paham. Bagaimana supaya peserta itu memahami apa yang kita sampaikan. Setelah kita belajar, nanti level kompetensi kita naik menjadi masuk ke level yang ketiga. Kita sudah mulai kompeten, tetapi masih harus mikir. Oh, saya harus sadar kalau mau menyampaikan sesuatu perlu begini, begini, begini. Jadi kompeten, tapi masih harus mikir. Istilahnya itu conscious competence. Jadi kalau di atas ini namanya unconscious incompetence. Di sini conscious incompetence, di sini conscious competence. Jadi setelah belajar biasanya kita sadar, tahu apa yang perlu dilakukan, tetapi pada saat melakukannya kita masih harus mikir. Sama seperti teman-teman yang mungkin baru belajar coaching. Mengajukan pertanyaan saja selama 40 menit, itu ternyata tidak mudah. Bagi mereka yang baru belajar coaching, ya mereka mungkin kompeten, tetapi masih harus memikir bagaimana proses melakukannya dan sebagainya. Di dunia training pun sama. Setelah kita mengulang-ulang, melakukan latihan berulang-ulang, praktik berulang-ulang, ada harapan kita sampai ke level yang puncak, yaitu kita bisa kompeten tanpa perlu mikir lagi. Ketika kompetensi kita sudah sampai di titik ini, ya kita sudah mendekati keahlian seorang master lah, seorang master. Seorang master itu misalnya master bela diri, dia kompeten tanpa harus berpikir. Ketika ada serangan, dia tahu apa yang perlu dilakukan tanpa harus berpikir, dia harus ngapain. Kompeten tanpa berpikir. Ini level-level kompetensinya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena gini, seringkali kita merasa sudah sangat kompeten di bidang kita. Nah, tujuan dari webinar ini adalah untuk memberikan kesadaran bahwa bisa jadi ada bagian dari diri kita, ada elemen-elemen keterampilan sebagai seorang trainer yang mungkin masih kita belum kuasai, kita belum kompeten di dalamnya. Kurang lebih mukanya seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke kompetensi apa saja yang diperlukan oleh seorang trainer, saya ingin cerita sedikit tentang paradigma seorang trainer. Karena ini penting.
Jadi trainer ini bukan sekedar penghibur atau pembicara, walaupun kadang-kadang ada banyak klien yang mengundang kita hanya untuk menghibur atau hanya untuk berbicara gitu ya. Tapi sebenarnya yang namanya trainer hakikatnya bukan sekedar penghibur atau pembicara. Penghibur itu kalau mau jadi penghibur ya kita bisa jadi stand up komedian gitu ya, jadi komika gitu ya, atau jadi magician itu penghibur gitu. Kita juga bukan sekedar pembicara, walaupun kadang peran kita ya menghibur dan berbicara, kadang perannya seperti itu. Tetapi hakikatnya trainer sebenarnya adalah problem solver. Jadi seorang trainer ini idealnya bisa memecahkan masalah yang dimiliki oleh klien. Dan dalam proses problem solvingnya, kita memecahkan masalah dengan membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk belajar. Artinya apa? Idealnya setelah sesi training, maka ada kompetensi yang berubah. Nah, saya membahas kompetensi training karena kita adalah ini, problem solver dan learning facilitator. Kalau kita sekedar menghibur dan berbicara, kompetensi yang akan saya bahas kali ini tidak relevan. Karena untuk menjadi penghibur, untuk menjadi pembicara, itu butuh kompetensi yang berbeda. Jadi disclaimer-nya adalah, setelah sesi webinar kali ini, ya teman-teman tidak akan jadi trainer yang lucu, trainer yang jago bicara, dan sebagainya, tidak. Tetapi minimal teman-teman jadi tahu, jadi sadar bahwa teman-teman ini bisa loh sebenarnya menjadi seorang trainer yang juga problem solver, yang memecahkan masalah dari klien, yang bisa memfasilitasi proses belajar, sehingga apa? Salah satu buktinya adalah kompetensi dari peserta setelah mengikuti pelatihan kita berubah. Apa saja? Bisa knowledge-nya berubah, bisa skill-nya berubah, atau attitude-nya berubah, syukur-syukur. Tapi biasanya ini agak susah nih, minimal 2 inilah kalau dalam satu sesi. Ada knowledge yang berubah, ada skill yang berubah. Nantinya, kita berharapnya menjadi trainer yang bisa mengubah 2 hal ini, skill dan knowledge peserta pelatihan kita. Tentu saja, supaya kita bisa sampai ke situ, kita perlu menguasai kompetensi-kompetensi sebagai seorang trainer. Kompetensinya apa saja? Ini yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, mungkin ada 1-2 pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke kompetensi ya, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan ini. Jadi saya cukupkan dulu materi pengantarnya sebelum kita masuk ke kompetensi kunci seorang trainer seperti apa. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, acungkan tangan aja. Di situ ada fitur untuk mengacungkan tangan, acungkan tangan, nanti saat saya unmute, silakan teman-teman ajukan pertanyaannya. Atau kalau misalnya lebih nyaman mengajukan pertanyaan lewat chat, boleh juga mengajukan pertanyaan lewat chat. Wah, sudah ada yang mengacungkan tangan. Ini mengacungkan tangannya beneran ya, padahal ada fitur mengacungkan tangan di situ, Mas. Tapi nggak apa-apa. Silakan. Silakan Bang Regen. Yes. Terima kasih, Kang Haji. Ya, enggak. Ya, mau bertanya sebenarnya, Kang. Ini sudah pernah lah baca tentang level kompetensi. Tidak sadar kalau tidak kompeten, sadar kalau tidak kompeten, kemudian kompeten tapi masih harus menjadi dan berikutnya. Kalau untuk menilai diri sendiri sebenarnya kita tahu itu di titik mana, di level mana tentang kompetensi ini. Apakah saya sudah kompeten tanpa berpikir? Ini kan terlihat secara penyampaiannya berupa kualitatif. Bisa nggak Mas sebenarnya kita mengetahui level kompetensi itu, tapi secara kuantitatif, oh saya sudah di level ini, membuat level itu menjadi lebih memudahkan bahwa saya itu sudah termasuk yang kompeten tanpa berpikir, kira-kira gitu Mas. Thank you. Ini pertanyaannya bagus nih dari Mas Regen. Bisa nggak kita membuat level kompetensi ya, sehingga tidak hanya kualitatif jadi kuantitatif? Jawabannya bisa, tapi akan sangat kompleks. Walaupun sangat bisa dilakukan. Contoh misalnya di pelatihan, kita ngobrol secara umum dulu ya, di pelatihan coaching yang diselenggarakan oleh Indonesia NLP Society, kompetensi untuk menjadi seorang coach itu kita pecah menjadi 8 kompetensi. Mulai dari relationship building, kemudian establishing dialogue, kemudian ada coaching agreement, insightful questioning, dan seterusnya, sampai nanti ada managing progress. Nah, masing-masing kompetensi ini itu dipecah menjadi 5 level, dan masing-masing ada indikator perilakunya. Contoh misalnya
relationship building kalau di level 0 itu seperti apa, relationship building kalau di level 1 itu seperti apa, kalau di level 2 seperti apa, itu ada indikator perilakunya. Sehingga nanti asesornya itu akan mudah. Pada saat ujian, kita bisa mengakses dia ada di level berapa. Jadi kita pakai angka 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Gitu. Lulus itu cukup di kompetensi 3, dan itu butuh 30 sesi latihan biasanya. Dan jarang lah yang ujian pertama itu langsung lulus, itu jarang banget. Jarang banget. Nanti mungkin di grup trainer produktif saya share lah ya, apa namanya, contoh salah satu kompetensinya coachingnya Indonesian Business Society, supaya bisa dapat gambaran, oh sedetil itu ya. Bisa seperti itu, Bang. Jadi kalau mau ngukur harus dipecah-pecah dulu, dipecah-pecah dulu. Jadi kita tidak bisa mengukur kompetensi sebagai trainer itu utuh langsung, wah dia trainer yang kompeten, nggak bisa. Ini dia trainer kompetennya, kompeten dalam hal apanya. Oke, delivery dia kompeten. Desain pelatihan dia kompeten tidak. Evaluasi pelatihan dia kompeten tidak. Jadi kita perlu ukur per elemen. Nah, per elemennya itu nanti kita pecah indikatornya. Saya insya Allah sedang dalam proses dengan teman-teman juga untuk membuat indikatornya lebih detail kalau yang untuk trainer. Kalau yang untuk coaching ini sudah selesai, 8 kompetensi dengan indikator perilaku yang detail. Nah, sekarang kita sedang dalam proses untuk apa namanya, untuk trainer gitu, untuk trainer. Secara konseptualnya seperti itu. Secara praktikalnya, untuk mengukur apakah kita sudah kompeten atau belum, kita perlu benchmark, kita perlu model. Itu, Bang. Oke, thank you, Kang. Oke, sama-sama. Silakan barangkali ada penanya lain, boleh acungkan tangan atau ajukan via chat. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Hairil. Kompetensi trainer itu ada mazhabnya enggak, Mas? Atau gaya-gaya tertentu? Nah, ini susah juga ya. Kalau mazhab sih nggak ada ya. Cuma imamnya mungkin ada. Mazhabnya belum ada gitu. Imamnya ada, mazhabnya belum ada. Nanti mungkin kita bahas tentang kompeten. Saya berikan beberapa contoh lah, beberapa model, beberapa framework, beberapa benchmark yang bisa kita gunakan pada saat kita mengevaluasi kompetensi training kita. Monggo yang lain boleh acungkan tangan. Ya, silakan Bang. Nambah satu lagi pertanyaan boleh ya, Kak? Boleh. Ya, ini kayak sama bentuk kepala kayaknya kita ini banyak nanya gue. Satu mazhab. Baik, pertanyaan terakhir mungkin untuk yang sesi ini. Kalau kita menjadi seorang trainer, apakah kompetensinya termasuk untuk mengetahui apakah peserta kita sudah sampai ke level di tahap mana, itu menjadi sebuah kompetensi juga yang harus diketahui seorang trainer? Itu aja, Bang. Yes. Oke. Jawabannya ya, betul. Cuma nanti cara pengukurannya berbeda. Jadi kalau cara pengukuran keberhasilan pelatihan, nanti saya mungkin singgung ya. Ada 4 level, salah satu yang bisa kita gunakan, pakai evaluasi ala Kirkpatrick. Gitu. Jadi ada evaluasi level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Nah, untuk mengukur apakah dia sudah sampai di level berapa, untuk mengukur, itu tergantung yang mau kita ukur apanya, keberhasilan pelatihannya. Kalau hanya sekedar reaksi mereka happy atau enggak, level 1 cukup. Tetapi kalau mau mengukur apakah ada pembelajaran yang didapatkan oleh peserta training, maka kita perlu gunakan metode evaluasi level 2. Kalau kita pengen ukur ada perubahan perilaku atau enggak, kita perlu gunakan metode evaluasi level 3. Nah, katakanlah kita gunakan evaluasi level 2. Evaluasi level 2 ini juga kompleks karena kita perlu mendesain rencana pembelajaran, kemudian learning objektifnya perlu clear, perlu terukur, supaya bisa diukur. Karena kalau learning objektifnya tidak terukur, maka tidak bisa diukur. Nanti kita sampai sana lah, insya Allah. Gitu ya Bang ya? Kita lanjut dulu ya? Oke, siap. Oke, saya lanjut dulu bahasannya kalau gitu.
Jadi sebenarnya kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh seorang trainer? Ini versinya ada banyak. Saya coba mengelompokkan dan menggunakan istilah-istilah yang memang sudah apa namanya ya, sudah cukup familiar lah di kalangan teman-teman trainer. Jadi saya bagi kompetensinya, yang pertama adalah meta. Saya gunakan istilah meta karena orang NLP senang dengan istilah meta. Meta itu artinya sesuatu yang di atas. Artinya sebelum kita mempelajari kompetensi yang analisis, design, delivery, dan evaluation, kita perlu menguasai kompetensi metanya dulu, kompetensi meta dulu. Kompetensi meta itu apa saja? Kompetensi meta, ini menurut saya ya, menurut saya. Mungkin nanti perlu diberikan feedback atau kita diskusikan. Yang pertama adalah memahami bahwa training ini adalah sesuatu yang profesional, artinya kita perlu menerapkan standar-standar profesionalisme di dalam dunia pelatihan. Misalnya ini misal saja yang kebayang oleh saya, penampilan seorang trainer itu harus disesuaikan dengan konten materinya, kemudian siapa audiensnya, tujuan dari pelatihannya dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan, artinya kalau kita mengajarkan tentang business development, ya kita perlu punya pengetahuan seputar business development dengan bagus. Kemudian keterampilan, kalau kita mengajarkan coaching, artinya kita juga secara personal harus punya kemampuan atau keterampilan untuk melakukan coaching gitu kan. Profesionalisme artinya kita melakukan sesuatu secara profesional, terus mengasah diri, jangan sampai kitanya sendiri mengalami mengalami gap pengetahuan yang terlalu parah, karena pengetahuan itu berkembangnya cepat, keterampilan juga sama. Menurut saya satu yang perlu ditanamkan kita adalah prinsip bahwa ini adalah profesi saya, maka saya perlu bersikap profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita wawasan aja ya, karena banyak banget nih, banyak banget. Jadi wawasan aja, saya nggak mungkin bahas detail-detail. Kecuali nanti ada kesempatan kita bikin webinar berseri, ini bisa dibahas mungkin satu poin ini satu sesi ini, satu poin satu sesi. Cuma saya akan bahas secara umum dulu. Yang kedua, kita perlu memahami hubungan antara training dan bisnis. Karena rata-rata klien kita itu korporasi. Di mana korporasi yang penting itu kan bisnis. Bisnis itu harus ada impact, ada ukurannya, ada hitungannya. Kalau kita tidak tahu hubungan antara training dengan bisnis, bagaimana training bisa meningkatkan performa bisnis mereka, maka kita akan susah jualannya, kita juga akan kesulitan mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita perlu paham hubungannya, training dengan bisnis, posisinya di mana sih? Posisi training itu di mana? Makanya nanti kita perlu sedikit pengetahuan lah, nggak perlu terlalu dalam seputar bisnis objektif, bisnis impact, juga istilah-istilah seperti return on investment, return on training investment dan sebagainya. Kemudian paham sedikit lah seputar performance objektif, kemudian kompetensi objektif, learning needs dan lain sebagainya. Ini cepetan aja ya. Saya tambahkan di sini performance management. Kita perlu perlu kenal lah, syukur-syukur sampai paham ya, memahami performance management secara ringkas saja. Misalnya kalau yang saya dapatkan dari Pak Hartono Zuang itu simple, hanya menggunakan metode 6 boxes misalnya, bahwa ternyata pelatihan itu memang bisa meningkatkan performance karyawan, performance peserta pelatihan kita, tetapi itu bukan satu-satunya elemen. Kita perlu memperhatikan 5 elemen lainnya. Pelatihan hanya satu elemen dari 6 elemen. Performance management. Kemudian memahami proses membuat perencanaan itu seperti apa. Karena nanti di dalam dunia training, kita nggak selamanya itu, istilahnya waktu kita nggak hanya habis di depan peserta melatih. 3 kali porsi waktu kita justru untuk proses perencanaan. Mulai dari menganalisis, sampai mendesain, sampai mengevaluasi ya. Jadi kalau perencanaannya ya analisis sampai desain lah. Sehingga kita perlu paham proses perencanaan itu seperti apa. Saya misalnya menggunakan proses backward design. Backward design itu kita membayangkan future phase, itu kita membayangkan hasil akhir yang kita inginkan seperti apa, kemudian kita mundur ke belakang, apa saja yang perlu kita lakukan di kelas supaya tercapai tujuan tersebut. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian paham teori-teori pembelajaran. Karena
yang namanya trainer ini learning facilitator, artinya dia kan memfasilitasi proses belajar. Kalau dia tidak memahami teori pembelajaran, ya lucu gitu, lucu. Diajak ngobrol nanti ketemu dengan klien kita kan Korpu ya, Corporate University, kemudian ada Diklat, ada orang HRD, HR, Human Capital, dan sebagainya. Kalau kita nggak paham teori pembelajaran, ketemu mereka nggak akan nyambung. Ya, teori pembelajaran, setidaknya kita paham konsep adult learning lah. Istilahnya apa ya? Andragogi. Prinsip-prinsipnya aja. Kemudian konstruktivism, itu minimal kita paham prinsip-prinsipnya. Kemudian konsep social learning-nya Bandura. Ini kita perlu ngerti sehingga pas ngomong ketemu dengan teman-teman di Diklat, teman-teman di Korpu, itu nyambung, connect gitu ya. Kemudian kita perlu paham juga model-model instructional design. Tidak perlu paham semuanya, pilih salah satu yang menurut kita paling nyaman. Ada banyak ya, ada belasan lah. Ini saya mention 4 saja yang populer. IDDIE, ini populer banget. Modelnya, Analysis, Design, Develop, Implementation, Evaluation. Kemudian ada Rapid Prototyping, ini populer di kalangan teman-teman startup. Kemudian ada Dick and Carey, ini populer di teman-teman sekolah, universitas biasanya. Kemudian ada juga Assure Model. Ada belasan, cuma yang populer 4 ini. Ini kita perlu paham nih, bahwa untuk mendesain sebuah instruksi, sebuah proses belajar, ini ada banyak model yang bisa kita gunakan. Dan yang terakhir, ini biasanya kalau teman-teman lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, IKIP, dan kawan-kawan gitu ya, biasanya sudah paham nih. Jadi perlu paham taksonomi Bloom sebagai seorang trainer. Kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Karena nanti ini sangat bermanfaat untuk mendesain pembelajaran, untuk menetapkan learning objektif, untuk mengevaluasi level kompetensi, dan sebagainya. Kita perlu paham. Nah, menurut saya ini yang metanya, kompetensi meta. Artinya apa? Sebelum kita mempelajari yang lain-lain, baiknya kita punya penguasaan terhadap hal-hal ini dulu. Gitu. Karena ini akan memayungi, menjadi payung pada saat kita mempelajari analisis, desain, dan lain sebagainya. Ini kelompok yang pertama, kompetensi yang pertama, metakompetensi. Yang kedua adalah kompetensi analisis. Apa saja yang diperlukan? Cuma 2 sebenarnya. 1, keterampilan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, kemampuan untuk menetapkan learning objektif. Untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, caranya metodenya ada beberapa lah. Yang populer ada 3 metode. Kalau ditambah sama bisnis analisis 4, tapi biasanya jarang dipakai yang bisnis analisis. Biasanya yang dipakai ini, performance analysis, task analysis, ini lengkapnya namanya job task analysis. Kemudian kompetensi analisis. Nah, tergantung kita mau pakainya mana. Kalau perusahaan, klien kita sudah punya kamus kompetensi, kita bisa identifikasi kebutuhan pelatihan menggunakan kompetensi analisis. Mereka sudah punya kamus kompetensi, mereka punya lembaga asesmen, ya kita identifikasi kebutuhan pelatihannya pakai kompetensi analisis. Tetapi kalau mereka tidak punya ini, mereka hanya punya KPI misalnya, Key Performance Indicator, maka kita gunakannya performance analysis. Kalau mereka hanya punya job desk, maka kita gunakannya job task analysis. Jadi tergantung si kliennya itu dia ada di level mana. Kalau korporasi besar, biasanya mereka udah punya kamus kompetensi, kita gunakan ini. Kalau yang menengah-menengah, mereka hanya punya KPI, kita gunakan ini. Kalau yang masih running baru, cuma punya job desk, maka kita gunakan ini. Ini tergantung banget kliennya. Identifikasi kebutuhan pelatihan, intinya adalah memetakan kesenjangan nih. Posisinya seperti apa, yang diinginkan seperti apa, sehingga kesenjangannya di mana, nanti kita tawarkan trainingnya seperti apa. Sebelum kita mendesain trainingnya, merancang trainingnya, maka kita perlu tetapkan dulu learning objektifnya atau learning outcome-nya apa. Nah, learning outcome ini ada yang dirancang dengan baik, well form, ada yang tidak dirancang dengan baik, ill form. Idealnya kalau kita merancang learning objektif itu well form. Jadi terukur, realistis, operasional. Contoh misalnya, saya pernah baca, seminar ya kalau nggak salah ya, seminar. Learning objektifnya adalah selesai mengikuti training ini, omset Anda akan naik 200% gitu. Itu learning objektif yang kelihatannya terukur tapi tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena itu ada di level ini, di level bisnis. Padahal pelatihan itu hanya di level sini, kompetensi. Kita bisa ngomset 200
naik 200% kalau performance kinerja hariannya bagus. Artinya apa? Ada perubahan perilaku. Kita bisa mengubah perilaku kalau punya kompetensi. Training hanya untuk meningkatkan kompetensi. Jadi sangat tidak terukur. Beda kalau misalnya learning objektifnya adalah gini, selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan atau mampu membuat copywriting yang menarik untuk untuk memasarkan produknya, misalnya seperti itu. Itu masih agak mending, lebih realistis, lebih operasional. Jadi keterampilan di analisis ini adalah keterampilan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan serta keterampilan untuk menetapkan learning objektif. Oke, kemudian desain. Di desain, apa saja yang perlu dikuasai? Pertama adalah jelas kemampuan untuk merancang silabus ya, merancang silabus. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk merancang lesson plan. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menyiapkan materi pelatihan. Materi pelatihan itu kan mulai dari handout-nya, slide-nya, kemudian alat bantu, teknologi yang digunakan, dan sebagainya gitu ya. Ini hanya bisa kita siapkan, hanya bisa kita gunakan kalau kita sudah punya lesson plan yang detailnya. Lesson plan yang sudah jelas urutan ngapain aja, pelatihannya ngapain aja, sesinya ngapain aja, aktivitasnya apa saja, dan sebagainya. Supaya kita bisa merancang lesson plan yang bagus, yang baik, kita perlu memahami struktur sesi pelatihan. Artinya kita perlu paham minimal 4P inilah, minimal 4P ini. 4P ini preparation, presentation, practice, sama form. Atau kalau kita tidak menggunakan ini, kita bisa gunakan model yang lebih detail, misalnya Ganye 9 events. Karena struktur sesi pelatihan itu ada strukturnya, sesi pelatihan ada strukturnya. Bisa kita gunakan ini atau gunakan ini. Lesson plan. Desain 3 ini. Kemudian delivery. Delivery panjang lagi nih, panjang lagi. Mulai dari menyiapkan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, kemudian bagaimana membangun kedekatan dengan audiens, mengkomunikasikan learning objektif itu bagaimana, apalagi kalau misalnya kita diundang in-house training, pesertanya ternyata bukan datang mengajukan diri untuk ikut training kita, tetapi peserta yang disuruh untuk ikut. Maka kita perlu mampu mengkomunikasikan learning objektif supaya mereka juga berminat untuk mengikuti pelatihan kita. Kemudian menyajikan materi sesuai dengan struktur yang ini ya, Ganye atau 4P. Kemudian memfasilitasi aktivitas pembelajaran, memotivasi melibatkan peserta itu bagaimana, mengobservasi peserta pelatihan bagaimana, kemudian memberikan umpan balik yang objektif, sehingga peserta itu tidak tersinggung, peserta itu merasa diberikan sebuah feedback, itu bagaimana. Nah, kita perlu nih kemampuan-kemampuan seperti ini di area delivery. Dan yang terakhir, kompetensi yang terakhir adalah kemampuan untuk mengevaluasi hasil pelatihan. Ada 2, yang pertama adalah memahami dulu evaluasi 4 levelnya Kirkpatrick, karena ini yang paling sering dipakai, entah di corporate maupun di dunia pelatihan secara umum. Yang kedua adalah proses merancang evaluasi pelatihannya. Ini pelatihannya kita mau nyasar di level mana, maka cara evaluasinya berbeda. Tidak hanya dengan pre-test atau post-test. Evaluasi pelatihan itu bisa dengan demonstrasi, dengan simulasi, dengan observasi, dengan assessment, dan sebagainya. Evaluasi 4 levelnya Kirkpatrick seperti apa? Tadi sempat saya mention, evaluasi level 1 itu reaksi, happy atau nggak happy dengan trainingnya. Evaluasi level 2 itu learning, ada pembelajaran tidak, ada kompetensi yang nambah atau tidak. Evaluasi level 3 itu behavior, ada perilaku yang berubah atau tidak. Biasanya butuh waktu 3 bulan setelah pelatihan. Kemudian impact, business impact. Ada nggak business impact-nya ke perusahaan itu? Di sini kita udah mulai pakai statistik, ngitung ROTI, Return on Training Investment. Jadi untuk menjadi seorang trainer yang kompeten ini, kita perlu menguasai kompetensi yang sebenarnya cukup kompleks. Karena apa? Balik lagi, ini sebuah profesi yang klien itu tergantung pada kita. Artinya kalau kita tidak kompeten, maka kita tidak bisa mendelivery apa yang kita janjikan dengan baik.
Nah, kelompok-kelompoknya kurang lebih ada 5 inilah. Ada meta kompetensi, ada kompetensi analisis, ada kompetensi desain, ada kompetensi delivery, ada kompetensi evaluation. Tinggal kita cek kira-kira kita lemah di mana, kita yang masih belum menguasai itu kompetensi yang mana. Apakah di meta kompetensinya ternyata masih belum menguasai, maka kejar di situ. Apakah kita masih belum menguasai di analisis, maka kita perlu belajar. Lemah di desain, latihan, rancang, delivery, dan evaluation. Dan bisa jadi kita nggak akan jago di lima-limanya ini, nggak akan jago. Tetapi minimal yang meta kompetensi ini kita punya pemahaman lah. Yang 4 ini bisa jadi kita nggak jago-jago amat, kita nggak akan jadi spesialisasi di situ. Itulah pentingnya kita kerja tim. Dalam sebuah lembaga pelatihan biasanya ada memang learning analisnya, ada learning designernya, ada trainernya atau learning facilitatornya, ada evaluatornya. Namun sebagai trainer, setidaknya kita perlu punya pemahaman bahwa proses training secara komprehensif itu seperti ini. Oke, mungkin itu dulu ya materi dari saya. Kita diskusi. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan, acungkan tangan atau apa namanya, atau kirim chat saja boleh juga. Kirim chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Tadi siapa ya? Ini bukan ya? Tolong acungkan tangan lagi dong, ke lewat tadi. Ini betul bukan ya? Oke, silakan Kang. Oke, mangga Kang, silakan. Kang atau Mbak atau ini ada satu pertanyaan, apa yang disampaikan tadi menjawab kegalauan saya. Pengaruhnya adalah ada jumlah peserta tertentu yang membuat saya lebih nyaman berbicara. Di beberapa kejadian, akhirnya saya merefleksi saya lebih nyaman dengan kelas kecil. Apakah itu ada hubungannya antara hal tersebut dengan kompetensi yang saya miliki? Oke, jawabannya betul, karena sebenarnya ini nanti kaitannya bukan sekedar kompetensi dalam arti yang sempit sebenarnya, tetapi terkait dengan talent kita, dengan bakat. Jadi kalau kita bicara tentang bakat, ada orang yang memang nyaman berhubungan dengan banyak orang sekaligus, ada orang yang lebih nyaman berhubungan person to person, ada orang yang lebih nyaman dengan berhubungan dengan kelompok kecil. Jadi kaitannya dengan talent, kaitannya dengan bakat. Bakat itu adalah pola pikiran, pola perasaan, pola perilaku paling alamiah dari diri kita. Jadi memang nanti ada kaitannya seperti itu. Kecenderungan setiap orang berbeda-beda. Artinya tidak semua orang memang harus siap di atas panggung menghadapi ribuan orang. Karena jika semua orang hanya menyiapkan diri ke arah sana, nanti siapa yang akan handle pertumbuhan diri person to person? Nggak akan ada yang mau jadi personal coach seperti itu. Ya, jadi ada hubungannya dengan talent. Kalau memang sudah tahu kita ini ada hubungannya dengan talent, maka coba cari skill, cari pengetahuan yang memang mendukung kita dengan talent kita. Artinya kalau saya sendiri misalnya, saya lebih nyaman dengan kelas-kelas 20 orang, 25 orang dibanding dengan kelas 100-200 orang. Walaupun kalau ada kelas 100-200 orang, selama proses mengajarnya hanya 1 jam, 1,5 jam sih biasanya masih saya ambil. Tetapi saya sebenarnya lebih nyaman dengan kelas-kelas kecil. Gitu. Itu mungkin dari saya ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Wira Ramli. Biasanya ngomong Mas Wira, ngechat nih, tumben. Kaitan talent mapping dengan profesi menjadi seorang trainer.
Kaitannya seperti apa ya? Kaitannya baik-baik saja sih. Ada kaitannya, ada kaitannya. Artinya talent mapping ini kan sebenarnya assessment untuk mengenali diri kita, kecenderungan kita seperti apa. Dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Pertama, kecenderungan berpikir seperti apa. Ada orang yang sedang mikir, cuma kan mikirnya macam-macam. Ada yang sedang mikir masa depan, ada yang sedang mikirnya strategis, step-stepnya, ada yang senangnya mikirin ide, ada yang sedang mikirnya mikir analisis, gitu. Ada yang sedang mikirnya itu mikir apa namanya, mikir bagaimana memecahkan masalah dan sebagainya. Jadi talent mapping memetakan kita kalau kita sedang berpikirnya yang model-model gimana. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah memetakan gaya kerja kita. Kita mengeksekusi sesuatu itu seperti apa. Ada orang yang disiplin itu mengeksekusinya dengan cara melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ada yang achiever itu mengeksekusi sesuatu itu dengan cara dibikin target dan sebagainya gitu kan. Dan seterusnya. Yang ketiga adalah gaya kita dalam berhubungan, membangun relasi dengan orang lain. Ada yang membangun relasinya senangnya dengan orang baru, ada yang senangnya dengan orang lama, bersahabat, dan seterusnya, beda-beda. Yang terakhir adalah gayanya dalam menginfluence orang, dalam mempengaruhi orang. Itu juga beda-beda. Jadi, apa namanya, ada kaitannya talent mapping ini. Karena memetakan kita detil lah, ada 34 profil kan ya, 34 profil, nanti kira-kira yang kita cocoknya yang mana. Kemudian untuk jadi trainer, kita perlu punya talent apa saja sih, bisa dibahas panjang. Nanti sesekali lah kita bahas seputar itu. Ada lagi pertanyaan? Dipersilakan acungkan tangan atau kirim via chat. EASK yang Mas Aji tulis di atas juga dibahas di bukunya Kang Rian Martian. Oh iya, kita satu guru satu ilmu. Ya, dari Mas Dedi sebenarnya, Dedi Budiman. Terinspirasi ketika Mas Dedi Budiman ikut programnya Abah Rama Royani. Ada lagi pertanyaan? Oh ini ada yang terlewat nih dari Bu Irma. Kalau penerapan di training online apakah sama? Iya, sama. Jadi training online sama. Kita bisa evaluasi juga. Kita bisa buat aktivitas-aktivitas dan sebagainya. Kalau webinar seperti ini kan pasti apa namanya learning objektifnya hanya sampai di titik orang tahu gitu kan, tahu tentang apa yang diperlukan untuk menjadi seorang trainer kompeten. Nggak akan sampai benar-benar kompeten. Jadi penerapannya sama, hanya mungkin nanti proses mendesainnya yang agak sedikit berbeda. Kebetulan tahun kemarin ya, 2 tahun yang lalu sempat bantu BPJS Kesehatan dan LKPP untuk menganalisis kebutuhan pelatihan secara online-nya. Jadi mereka mau mengkonversi nih 30% dari pelatihan offline-nya menjadi pelatihan online. Prosesnya secara umum sama sebenarnya. Ada Kang Yusuf Rohman, terima kasih Mas Haji, ini yang sedang saya butuhkan. Maaf nyimak dulu lagi ngasuh anak. Dan ada pertanyaan satu lagi, belajar TM di mana? Belajar TM, saya ada kelasnya juga, kalau mau ikut bisa di tempat saya, atau ke Abah Rama, atau ke Kang Firman, atau ke Kang Yusuf. Yusuf Rohman nih, ada nih Kang Yusuf Rohman. Yang sering bikin kelas sih Kang Yusuf Rohman dan Kang Firman. Saya jarang-jarang. Mind map-nya apakah akan di-share? Iya, insya Allah akan di-share nanti. Ya, dalam bentuk PNG, atau JPEG, atau PDF ya. Enaknya belajar materi ini pakai praktek. Ya, doain Kang, akhir tahun kita buka kelas 6 hari buat belajar ini. Bisa jadi kita hanya senang mendesain training, ya bisa jadi. Kalau gitu nanti profesinya kita ambil learning designer. Gitu. Latihan yang biasa dilakukan apa Mas? Nah, latihan apa dulu nih? Perlu jelas pertanyaannya ya. Kalau latihan untuk mendeliver ya berbeda dengan latihan untuk mengevaluasi, berbeda untuk latihan mendesain, berbeda latihan untuk menganalisis. Gitu mungkin ya. Sudah jam 11. Mungkin saya cukupkan ya. Nanti kalau mau ada yang mau didiskusikan, ajukan pertanyaan aja di grup trainer produktif kita. Boleh diajukan di sana. Kalau yang belum gabung, japri aja nanti saya kasih linknya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, mari kita tutup sesi kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.